never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Dalam serial dokumenternya Marc Marquez, All In, sang rider menceritakan bagaimana Alex Marquez menyelamatkan nyawanya di sirkuit Mandalika, Indonesia. Kejadian tersebut dialami Marc Marquez pada MotoGP Indonesia 2022 di sirkuit Mandalika, Minggu, tanggal 22 Maret tahun 2022 silam. Kala itu Marc Marquez mengalami kecelakaan parah di tikungan 7 sirkuit Mandalika, saat menjalani sesi warm-up MotoGP Indonesia 2022. Gara-gara crash parah tersebut, sang rider sempat dilarikan ke RSUD Provinsi NTB menggunakan helikopter. Dalam peliputan Gridoto.com saat itu, sang rider andalan tim Repsol Honda sempat kembali ke padok dari RSUD. Setelah beberapa saat tanpa informasi yang jelas, tiba-tiba diumumkan bahwa pembalap bernomor 93 tersebut tidak dapat mengikuti balapan karena cedera, namun cederanya apa tidak disebutkan. Belakangan diketahui, diplopia alias sakit penglihatan ganda Marquez kambuh karena insiden itu. Siapa sangka juara dunia 8 kali tersebut sebenarnya sempat nekat ingin ikut balapan dalam kondisi diplopia. Ketika aku kembali ke trek aku melihat dengan sangat buruk, semua terlihat ganda. Tapi aku masih ingin balapan dan ku bilang pada diriku bahwa aku bisa melewatinya, kata Marquez dilansir Gridoto.com dari Moumak. Namun sebelum kejadian, sang adik dengan tegas menghalangi kakaknya untuk turun balapan. Dia curhat, kami berbicara, aku memegang kepalanya dengan tanganku dan aku memohon kepadanya untuk tidak ikut balapan, ungkap Alex Marquez. Aku melihat dia memukul kepalanya sendiri. Dan dengan kekerasan seperti itu, aku mencoba menjelaskan kepadanya bahwa aku punya firasat buruk, jelas pembalap yang sekarang membela Gresini Racing tersebut. Setelah debat panjang lebar dan mengingat kejadian Jerez 2020, sang kakak akhirnya nurut dengan nasihat Alex Marquez. Keputusan berat dibuatnya, mengesampingkan harapan banyak penggemar yang ingin menontonnya balapan. Setelah kejadian itu aku di ruangannya dan aku ingat kepala krunya, Santi Hernandez, datang dan bilang kepadanya semua sudah agar dia kembali ke trek, itu memang pekerjaannya. Tapi kemudian aku yakin bahwa dia tak seharusnya balapan, sambungnya. Sementara itu, Managing Director Yamaha MotoGP, Lin Jarvis, membahas dampak aliansi dengan kelompok kerja yang dipimpin Luca Marmorini terhadap pengembangan Izer M1. Pada 2022, Yamaha menandatangani kontrak kolaborasi dengan Mar Motors, perusahaan milik Luca Marmorini, seorang insinyur spesialis powertrain dan berpengalaman luas di Formula 1. Keputusan merek Garputala dibuat beberapa bulan setelah para manajer, dengan Lin Jarvis sebagai pucuk pimpinan, dipaksa memberitahukan pada Fabio Quartararo, yang saat itu baru saja dinobatkan sebagai juara dunia 2021, bahwa departemen teknis Yamaha berhenti menghomologikan mesin versi terbaru, lebih bertenaga dari yang sebelumnya, karena kurangnya keandalan. El Diablo merasakan efeknya, ia kehilangan mahkota meski sudah berusaha mati-matian untuk menambah kecepatan. Untuk mencegah situasi seperti ini terulang kembali, Mar Motors masuk ke tempat kejadian. Meskipun berlawanan dengan apa yang mungkin dipikirkan orang, penggabungannya ke dalam ekosistem Yamaha akan berdampak lebih besar dalam jangka menengah dan panjang. Sejak kami mulai bekerja sama dengan mereka, yaitu setahun yang lalu, kami telah melalui fase yang berbeda. Menurut saya, dampak langsungnya tidak terlalu besar, karena pertama-tama mereka harus memahami posisi kami, ujar Jarvis dalam perbincangan dengan motorsport.com. Ada beberapa dukungan, tapi mesinnya masih dari Yamaha. Di Jepang, suku cadangnya dirancang di Iwata. Pada dasarnya, mesin yang kami gunakan sekarang adalah mesin yang seharusnya kami gunakan tahun lalu. Kami menemukan masalahnya di tengah jalan musim 2022 dan kami mendesain ulang area itu. Apa yang dilakukan Mar Motors dengan sangat baik adalah mengingatkan para insinyur kami dan menunjukkan kepada mereka di mana mereka harus fokus. Aspek apa yang perlu mereka perhatikan. Terkadang ia memberikan tekanan kepada mereka, terkadang ia memberikan saran. Singkatnya, ia menawarkan mereka perspektif lain.